Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya Desi Triana menjumpai Anda dalam program Ngobrol Politik. Nah, spesial pada episode kali ini memperingati Hari Sumpah Pemuda yang kita peringati kemarin pada 28 Oktober 2021. Kita sudah mengundang sosok muda pastinya yang menginspirasi juga pastinya. Di sini sudah ada Ismail Bahtiar selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari fraksi PKS. Betul? Alhamdulillah, benar sekali, fraksi PKS. Izin saya buka masker ya? Boleh dibuka. Kebetulan juga, pasti sudah vaksin juga? Sudah vaksin, Alhamdulillah. Dan kita kena padat kunjungan, jadi hampir setiap waktu ada PCR, ada antigen. Jadi aman ya hari ini aman. Jadi Tribuners hari ini kita aman. Kita juga physical distancing, gak rapat-rapat. Di teman-teman redaksi juga di sini juga hanya bisa terhitung jari lah orang-orangnya. Dan saya mau tanya dulu hari ini apa kabar Pak Dewan? Pak Dewan muda. Panggil Pak Dewan kayak berasa tua banget ya. Oh tua ya. Alhamdulillah sehat walafiat. Dan kebetulan memang saya dari daerah. Tadi pas daerah langsung ke sini, belum sempat balik ke rumah. Ini terima kasih banyak sudah disempatkan waktunya. Saya juga berterima waktunya. kasih. Buat saya undangan Tribun itu jadi keharusan. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat, memberikan hal-hal yang selama ini mungkin kita lakukan, terlebih karena ini masih dalam suasana momentum Sumpah Pemuda. Tentu harapan kita bisa banyak insight baru yang kami dapatkan dan bisa kami berikan juga. Kira-kira seperti itu. Benar. Ngomong-ngomong terkait dengan Sumpah Pemuda nih. Ini kan kita angkat temanya juga yang muda yang menentukan. Dari Kak Ismail Bahtiar sendiri sudah 2 tahun menjadi legislator. Bagaimana perasaannya menjadi seorang legislator muda? Karena kan kalau misalkan untuk tahun-tahun sebelumnya mungkin kebanyakan legislator usianya mungkin agak di atas. Kalau ini kan 20 tahunan, 20 tahunan. Iya, kepala dua. Kepala dua. 20 tahunan tapi sudah menyandang status sebagai legislator muda. Bagaimana rasanya 2 tahun terakhir ini? Saya tidak punya perbandingan sebelumnya sebagai apa gitu, kira-kira seperti itu. Tetapi satu hal yang saya begitu nikmati bahwa menjadi bagian daripada legislator ternyata banyak manfaat luar biasa yang bisa kita dapatkan dan kita berikan kepada masyarakat. Terlebih karena ternyata hadirnya pemuda di legislasi menjadi warna tersendiri. Jadi saya ingin mencoba memberikan gambaran di DPRD Sulsel sendiri itu yang masuk dalam kategori anak muda kan ada beberapa, bukan cuma saya. Alhamdulillah semua yang muda-muda ini boleh saya bilang agresif dalam kebaikan. Mereka semua selalu ingin memberikan kontribusi nyatanya kepada masyarakat, hal-hal baik apa, agenda-agenda kebaikan apa yang kemudian mereka mau lakukan itu semuanya ada. Termasuk pun kami pribadi, kira-kira seperti itu. Ya, jadi ngomong-ngomong nih, sudah mewakili kah suara-suara anak muda Sulawesi Selatan? Ini pertanyaan yang sometimes orang tanyakan. Bahkan tak jarang di sosial media kami juga tanyakan, ini DPRD yang muda-muda sudah bikin apa? Saya mau sampaikan bahwa tugas kedewanan itu adalah bukan tugas individu secara kelembagaan. Karena kami ini representasi dari seluruh masyarakat Sulsel dan jumlah kami 85 orang. 85 orang. Artinya ketika ditanya produknya apa, hasilnya apa, maka saya ingin sampaikan bahwa teman-teman boleh berkunjung ke DPR, saya coba bukakan apa yang DPR sudah lakukan. Secara personal, secara pribadi tentu ada, tetapi sifatnya mungkin hanya pada wilayah fungsi-fungsi aspirasi, fungsi-fungsi dalam menyampaikan masukan-masukan, kritikan-kritikan, hal-hal yang sifatnya sangat konstruktif dari masyarakat untuk kami teruskan kepada pemerintah. Sekali lagi, yang berhak melaksanakan seluruh program adalah eksekutif. Legislasi ini hanya pada fungsi menganggarkan, fungsi mengawasi, dan fungsi membentuk peraturannya. Kira-kira seperti itu. Jadi selebihnya, walaupun kita sudah berniat mungkin suara yang kita salurkan untuk orang-orang, selebihnya ada eksekutor lagi yang mengeksekusi barang-barangnya itu. Betul. Jadi tugas kami memberikan masukan atas apa yang kami dengar dan terima dari masyarakat. Kami sampaikan ke stakeholder terkait. Contoh lah yang paling sederhana, ada satu sekolah misalnya, yang ternyata sekolah ini setiap tahun menolak siswa karena ruang kelasnya nggak memadai. Ya kami sampaikan. Kemudian dieksekusi, kemudian dilaksanakan oleh OPD, dilaksanakan oleh stakeholder yang memang punya kewenangan, itu biasanya mereka akan melihat apakah ini sudah penting dan mendesak, apakah ini sudah menjadi agenda priority, dan disitulah tugas fungsi kedewanan kami berjalan. Kalau belum ya kita carikan gimana caranya supaya produk ini bisa segera dinikmati oleh masyarakat. Ya, jadi memang prosesnya agak panjang jadi hadirnya satu kebijakan itu tidak secepat membalikan telapak tangan. Ada
serangkaian proses kesepakatan, karena lagi-lagi kita bukan sendiri, bahkan saya pun secara perwakilan mungkin mewakili fraksi, di fraksi bukan saya sendiri, fraksi PKS sendiri kami ada 8 orang. Belum lagi mengakumulasi fraksi-fraksi yang lain. Jadi mengumpulkan satu kepala, satu suara itu agak tidak susah. Tidak susah, ya. Tetapi butuh proses. Dan dalam proses itulah terjadi negosiasi kepentingan, negosiasi kepentingan saya maksudkan adalah masing-masing kan punya agenda gitu. PKS sendiri punya agenda dakwah yang spesifik misalnya, biasanya akan ditimpali. Ada yang mungkin punya agenda pertanian, ada yang mungkin punya agenda demokrasi, ada agenda restorasi. Itu yang kami kolaborasikan dalam meja-meja ruang-ruang rapat di DPRD. Kalau boleh tahu, ini kan seperti yang dikatakan bahwa ada beberapa legislator juga, pastinya tidak hanya Kak Ismail Bahtiar pastinya. Tapi apakah suara legislator muda itu diperhitungkan? Oh, sangat diperhitungkan. Inilah yang menjadi kesyukuran saya bahwa ternyata Sulsel ini termasuk salah satu daerah yang kenapa saya berani menyampaikan ini, kita kan juga punya kawan, punya teman yang menyandang status sebagai anggota DPR di usia muda di kabupaten, kota yang lain, provinsi yang lain. Ternyata setelah saya memberikan gambaran cerita tentang kondisi kita di Sulsel, saya menganggap bahwa kedewasaan berpolitik kita di Sulsel ini cukup matang. Orang-orang yang ada di sana itu tidak dibayangkan bahwa tidak mau menerima saran, pendapat, justru sebaliknya. Mereka enak diajak diskusi. Hampir tiap hari saya berdiskusi dengan legislator yang usianya sudah 50 tahun, 60 tahun. Bahkan ada yang sudah kepala 7. Itu bertukar pikiran seperti itu sesuatu yang sangat nikmat menurut saya. Kami coba memberikan gambaran masa depan, mereka melengkapi dengan pengalaman masa lalu. Dan itulah yang dielaborasi. Jadi saling berkontribusi, baik yang muda ataupun istilahnya sudah lama berkecimpung di dunia ini. Mereka saling berkontribusi untuk memberikan yang terbaik pastinya. Tapi kalau boleh tahu nih, kan pernah nggak kalau dari Kak Ismail Bahtiar pernah merasakan tidak posisi sebagai legislator muda, tapi ketika berbicara dengan mungkin yang lebih di atas, apakah pernah merasa dianggap mungkin idenya atau pendapatnya disepelekan atau seperti apa? Pernah tidak? Sejauh ini rasanya belum pernah. Dalam setiap momen diskusi yang terjadi di DPRD Sulsel terkait yang saya sebutkan tadi bahwa semuanya dewasa dalam berpikir, itu ternyata kami-kami yang muda ini tentu tidak terlepas dari momentum ada kesalahan yang kami lakukan, pasti akan diingatkan, pasti akan diberitahu, secara aturan yang kemarin itu seperti ini. Dan itulah satu kesyukuran buat saya. Jadi secara tidak langsung saya menganggap bahwa DPRD Sulsel, tempat saya mengabdi, tempat saya menjadikan diri saya untuk belajar. Jadi buat saya ini adalah laboratorium kepemimpinan real, yang asli, yang kemudian saya dapatkan, saya kompilasi, jadi pengalaman-pengalaman yang baru. Sampai hari ini, setiap momentum apapun yang kami dapatkan, momentum apapun yang kami temukan, bersama seluruh legislator yang lainnya, saya selalu merasa tidak pernah sekalipun saya kemudian sakit hati, tidak pernah sekalipun saya kemudian, kok ide saya nggak diterima, kenapa kemudian apa yang saya pikirkan tidak sampai, nggak pernah tuh. Sejauh ini selalu ada saja caranya hal-hal baik itu terjadi gitu. Jadi penyaluran ide itu selalu disambut baik oleh orang-orang yang mendengarkan. Tetapi yang saya ingin sampaikan bahwa dengan ragam fraksi yang ada, punya agenda perjuangan masing-masing yang mungkin berbeda-beda. Inilah yang saya maksudkan bahwa dalam diskusi rapat berkembang biasanya akan terjadi negosiasi mana yang kita prioritaskan untuk menjadi kepentingan publik. Kira-kira seperti itu. Ya, itu luar biasa pengalamannya 2 tahun terakhir ini legislator muda dan memiliki istilahnya punya peluang untuk idenya didengar. Bukan punya peluang ya, tapi memang didengarkan oleh orang-orang yang ingin mendengar. Dan kalau boleh tahu sendiri, kalau dari Kak Ismail Bahtiar kan, kalau kita mau kilas balik lagi perjalanannya ya, menjadi seorang legislator, nawacitanya itu seperti apa sih? Kenapa berniat untuk menjadi seorang legislator di usia yang sangat muda? Padahal kalau dipikir nih, Kak Ismail Bahtiar kan sudah memiliki bisnis, pasti pendapatan bisnisnya, gajinya pasti lebih tinggi bisnisnya, penghasilan usahanya lah. Kenapa sih memilih untuk menjadi legislator muda? Pertama, saya mengunderline yang terakhir dulu bahwa nawaitunya tidak sama sekali tentang pendapatan gaji. Jadi buat saya pendapatan itu sesuatu yang sangat relatif. Cukup enggaknya bergantung gaya hidup. Kira-kira seperti itu. Saya dari dulu sampai sekarang ya gaya hidup saya masih begini-begini aja gitu. Kemana-mana pakai sandal jepit, pakai kemeja, sekali-kali kaos gitu. Dan menurut saya semuanya justru proses ini terjadi
by spontaneity, tetapi sesuatu yang pernah terbayangkan. Jadi dalam bayangan saya yang kemarin tidak pernah masuk dalam perencanaan, tiba-tiba ada pada momentum ini, dan saya betul-betul menjemput ihwal itu dengan merasa bahwa kehadiran figur muda itu dibutuhkan di dalam. Kenapa saya bilang seperti itu? Kita coba buka data faktual bahwa angka jumlah rasio penduduk muda itu sekarang ini di atas 30%. Dan 2024 datanya kira-kira 40%-an ke atas. Kalau kita mengukur representasi anak muda yang ada di DPR dengan representasi jumlah akumulasi, maka angka ini belum tercapai. Kenapa? Ya mungkin sekarang ini DPRD itu ada kurang lebih 11 apa 12 dari 85, ya mungkin 10%, kira-kira seperti itu, atau di atas 10%. Sementara rasionya adalah 30%, harusnya gitu. Nah, inilah yang kemudian menjadi agenda perjuangan awal saya, bahwa harus ada representasi anak muda di dalam, terlebih karena era transformasi, digitalisasi menuntut hal itu terjadi. Nah, kalau kemudian dalam kemasan-kemasan produk politik itu tidak diisi oleh anak-anak muda, maka boleh jadi keberpihakan itu tidak ada. Boleh jadi kemudian produk keberpihakan itu akan minim. Sehingga menurut saya, hadirnya teman-teman yang lain, dan teman-temannya akan datang di momentum-momentum politik yang akan datang, itu menjadi suatu keharusan. Itu wajib. Jadi jangan sekali-kali teman-teman merasa resisten, tidak pas, tidak cocok dengan agenda politik. Karena kenapa? Agenda politik ini adalah agenda kebaikan. Hal yang paling sederhana saya ingin sampaikan, misalnya aturan memakai jilbab. Hal yang paling sederhana, itu diatur dalam ruang-ruang politik. Kalau anak-anak mahasiswa mungkin sering demo tentang SPP segala macam, ternyata semua keputusan-keputusan itu adalah keputusan politik. Yang kalau kita tidak di dalamnya, boleh jadi tidak akan ada masukan yang faktual dari anak muda, berdasarkan saya bilang tadi, disrupsi, inovasi, digitalisasi, dan kemajuan teknologi yang sangat berkembang dengan pesat. Ya, tapi kalau boleh dipikir, apakah hanya untuk menjadi legislator saja suara-suara kita akan terdengarkan? Tidak juga sebenarnya. Tetapi yang paling mendasar, hal yang paling fundamental adalah keputusan politik itu kan ingkrah gitu. Pesan politik itu mutlak meskipun bisa dikaji kembali. Nah, yang saya ingin sampaikan bahwa ruang yang secara presentasi lebih besar faedahnya dengan menjadi bagian daripada warna-warna politik tersebut. Pada prinsipnya, semua partai politik bagus. No one political bad colors gitu. Tidak ada bahwa merah itu seperti ini, hijau itu seperti ini, biru seperti ini, oranye itu seperti ini. Semuanya punya agenda kebaikan masing-masing. Artinya apa? Jangan sampai kemudian karena persepsi negatif oknum-oknum politisi, kemudian kita mengeneralisir bahwa oh jangan masuk politik, sesuatu yang kotor, sesuatu yang nggak baik. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Fakta yang saya dapatkan bahwa banyak sekali jalan kebaikan yang kita bisa lakukan di ruang dan line politik ini. Jadi intinya adalah mewakilkan suara-suara anak muda agar tidak ada tadi seperti yang Kak memetak-metakan suara anak muda itu. Dan pastinya kita akan kembali lagi, ngobrolnya bakal lebih seru lagi dengan Pak Dewan yang satu ini. Tetap di Ngobrol Politik. Pak Dewan ya. Nggak apa-apa. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners.
politik pastinya bersama narasumber saya di sini, Ismail Bahtiar. Masih semangat Pak Dewan? Harus. Oh ya, ngomong-ngomong tadi beberapa kali saya panggil Pak Dewan selalunya bilang tua. Maunya dipanggil apa sih? Daeng. Tua itu maksud saya begini tuh. Saya ini nggak terbiasa dipanggil Dewan gitu. Yeah. Buat saya itu sesuatu yang apa ya? Bukan saya banget. Masalahnya udah jadi anggota Dewan nggak mau dipanggil Pak Dewan. Di apa? Environment yang sebelumnya tuh teman-teman panggil Kak apa segala macam. Jadi merasa crazy aja ketika orang panggil Pak Dewan. jadi maunya dipanggil apa nih? Bebas aja, jangan itulah. Oh, asal jangan itu. Karena saya merasa aduh, nggak enak aja gitu. Baiklah, Kak Ismail Bahtiar. Ya boleh. Itu jauh lebih enak kedengaran buat saya. Oke, Kak Ismail Bahtiar. Ya. Masih muda ya? Masih muda. Masih tentang anak muda pastinya. Melihat kondisi saat ini anak-anak muda Indonesia sangat beragam ya. Sekarang cerminan kita bisa lihat di sosial media, waduh, suara anak muda, mereka bisa mengeluarkan aspirasinya melalui sosial media dan forum-forum tertentu pastinya. Kalau melihat anak muda saat ini seperti apa? Pertama, saya selalu bicara anak muda itu dengan data faktualnya bahwa 2030 diprediksi kita akan mencapai masa puncak daripada bonus demografi dan 2045 adalah masa kejayaan usia emas kita gitu. Nah, pada dua persepsi yang kemudian disampaikan ini, maka kita dihadapkan pada tantangan yang begitu besar ke depan. Artinya dengan terjadinya disrupsi begitu cepat, perubahan yang begitu cepat memaksakan anak-anak muda ini untuk tampil hadir dengan karyanya gitu. Nah, pribadi saya melihat bahwa ini belum sepenuhnya. Artinya apa? Wacana tentang bonus demografi itu bisa saja menjadi bencana kalau kita tidak mempersiapkan diri. Hadirnya anak-anak muda dengan jumlah representasi yang jauh lebih besar harusnya menghadapi 2030 produktivitas kita jauh lebih di atas. Kenapa? Kita nggak mau banyak pengangguran. Kita nggak mau anak muda hanya bisa berteriak gitu. Nggak ada solusi yang ini diberikan. berteriak yang kayak gimana tuh berteriak? Saya mau bilang bahwa banyak di antara kita yang sering sekali memberikan saya bukan anti dengan kritikan. Bahkan di sosial media saya, sometimes saya memposting satu feed khusus, silakan yang mau mencaci maki boleh, kira-kira waktu dan tempat dipersilakan. Nah gitu. ini lagi, kembali lagi, enaknya sosial media gitu, aspirasi yang ingin kita sampaikan tak perlu kita harus ke misalnya rumah anggota dewan sendiri atau pergi ke kantor DPR lalu kita cukup di Instagramnya, mau dihujat mau diapapun. Iya, di situ saya sering bahkan yang paling mainstream adalah DM, Instagram. Tapi komentarnya nggak dibatasi kan? Oh enggak ya? Boleh ngecek seluruh postingan saya. Bahkan semua yang negatif pun saya masih simpan. Bahkan saya sematkan sometimes gitu. Karena saya merasa bahwa ini adalah alarm reminder buat saya. Nah, saya kembali ke tadi yang ditanyakan. Yang teriak ini maksudnya seperti apa? Maksud saya adalah tidak ada yang salah dengan momentum Sumpah Pemuda di 28 Oktober. Karena kan momentum Sumpah Pemuda itu harapan kita tidak menjadi satu momen yang hanya melahirkan generasi muda saja, yang pertama. Yang kedua, momentum Sumpah Pemuda ini tidak kita harapkan hanya menjadi reinkarnasi dari tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada yang salah dengan proses demonstrasi. Bahkan buat saya itu benar gitu. Tetapi alangkah baiknya dengan proses demonstrasi yang kita sampaikan, ada solusi paket yang kita hadirkan dan terbentuk karya dari teman-teman. Kalau itu bisa dijadikan satu kompilasi yang pas, saya rasa yang disebut sebagai bonus demografi tadi betul-betul akan terrealisasi. Tetapi kalau tidak, maka siap-siap kita akan semakin sulit ke depan. Kita akan semakin susah ke depan. Jadi kita jangan terlalu membayangkan pidato politik kenegaraan bahwa di tahun 2030 sebentar akan ada pendapatan per kapita yang mungkin 23 juta rata-rata per orang dan mungkin kita akan menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi terbaik di Asia. Iya, itu mimpinya, itu asanya, itu harapannya. Tetapi kalau model kita begini-begini terus, apakah itu akan terjadi? Boleh jadi yang terjadi justru hal yang sebaliknya. Perlu dipahami bahwa nanti nggak ada lagi area batasan, bahkan hari ini sudah terbentuk gitu. Orang-orang dari luar negeri masuk mengirim produk ke sini, sesuatu itu dianggap normatif. Dan tantangan itu sangat nyata di depan mata kita.
Artinya apa? Mari anak-anak muda kita mulai dari langkah-langkah yang paling kecil, nggak usah mimpi terlalu besar tentang bangsa keindonesiaan yang utuh. Tapi kita pikir tentang lingkungan RT, lingkungan RW, lingkungan dusun kita mungkin kalau di kampung-kampung, lingkungan desa kita yang ada di desa. Kita mulai karya itu dari sana. Dan itulah yang saya coba monitoring setiap pekan. Jadi tadi saya cerita bahwa saya baru balik dari daerah. Saya 2 hari berkeliling ke Sopeng, Wajo, Parepare dan Bone. Baru balik tadi itu yang saya lakukan, ketemu dengan seluruh anak-anak muda yang pernah saya berikan instrumennya. Kita coba lihat monitoringnya apakah terbentuk produk-produk yang sederhana, misalnya tentang bank sampah, tentang pendidikan yang diberikan kepada masyarakat, pengelolaan keuangan, itu kita lakukan. Dan menurut saya ini jauh lebih konkret. Anak-anak yang ada di kampung, yang di desa memberikan hal itu kepada masyarakat, ada faedahnya. Ketimbang misalnya yang saya sebut tadi, nggak ada sesuatu yang konstruktif, nggak ada sesuatu yang menjadi solusi kepada publik. Ya, boleh berdemonstrasi asalkan nggak ada yang salah. Saya pun juga dulu aktivis. Saya pernah menjadi ketua lembaga di Unhas dan saya juga hadir membakar-bakar ban. Tetapi pada saat yang bersamaan, ya saya bikin produk, saya bikin karya, saya buat sesuatu yang orang bisa rasakan. Dan kita mau apa yang pernah saya lakukan itu dikompilasi dalam jumlah yang lebih besar, menjadi akumulasi yang besar sehingga bonus demografi betul-betul bisa tercapai. Berdemonstrasi boleh, tapi menghadirkan solusi. Dan ingat bikin karya. Dan selalu bikin karya. Karena poinnya adalah itu tadi, walaupun mungkin langkah kecil yang kita lakukan misalkan di RT RW, tapi mungkin bisa berdampak besar untuk orang-orang yang ada di sana. Kecil terakumulasi itu menjadi solusi bangsa ke depan. Dan kita masih butuh waktu 10 tahun loh berarti. Kalau misalkan di tahun 2030. Tetapi jangan membayangkan 10 tahun itu sesuatu yang lama. Gitu. 10 tahun itu buat saya gambarannya adalah besok gitu. Kalau Anda tidak berbuat besok, maka ini akan makin sulit tercapai cita-cita bangsa kita. Cita-cita kemerdekaan itu makin akan sulit. Jadi sekali lagi poinnya jangan sampai Sumpah Pemuda hanya kita rayakan sebagai agenda kelahiran angkatan muda yang baru gitu. Perlu ada sesuatu yang lebih nyata. Tapi kalau melihat anak muda sekarang di momentum Sumpah Pemuda yang kemarin-kemarin seperti apa sih? Yang mungkin jangan hanya sekedar di sosial media yang rame, tapi mungkin yang menurut pengalaman dari Kak Ismail Bahtiar sendiri. Saya ingat sekali momentum Sumpah Pemuda di tahun, saya lupa 2019 apa 2018 ya, yang ada demonstrasi besar, 2019 kalau saya nggak salah ya, demonstrasi besar-besaran gitu. Oh 2019, yang di flyover ada yang ketabrak apa segala macam. Itu sesuatu yang sangat terekam dalam kepala saya sampai hari ini. Kenapa? Karena momentum itu adalah kurang lebih 1 bulan setelah pelantikan di DPRD. Belum lama ya. Dan setelah itu akhirnya saya terpanggil. Waduh, ini tantangannya cukup berat ini. Kalau setiap momentum ini saya di demo, berarti ada 5 kali saya dapat jatah di demo. Tetapi yang saya pikirkan selama 5 tahun ini, what's going on gitu, yang harus anak muda lakukan. Sejak saat itu saya buatlah komunitas-komunitasnya dengan ragam anak muda, ragam agenda dan ragam karakter yang saya coba elaborasi. Kira-kira seperti itu. Harapannya adalah itu menjadi produk-produk kebaikan, produk-produk solusi yang bisa dinikmati oleh masyarakat, dan terpenting bahwa tidak selalu tentang keterlibatan pemerintah. Karena sekali lagi, pemerintah tidak akan bisa menyelesaikan tugas ini sendiri. Pemerintah tidak akan mungkin menuntaskan semua tanggung jawab ini sendiri. Butuh kolaborasi dan butuh partisipasi publik. Terlebih partisipasi publik yang kami harapkan adalah anak-anak muda yang berada di garda terdepan. Ini lagi momentum pandemi, jadi musim pandemi ini. Tahu nggak data dan faktanya? Ternyata yang paling banyak yang tidak divaksin adalah angkatan muda. Itu karena apa tuh sebabnya? Ada nggak? Saya nggak tahu sebabnya apa. Tetapi hal sesederhana kontribusi kita terhadap kemajuan bangsa supaya vaksin ini bisa terrealisasi cepat, supaya pandemi bisa cepat hilang. Ternyata anak-anak muda masih ada yang belum vaksin. Mungkin kebanyakan rebahan kali, maklum WFH, kemudian sekolah juga di rumah. Atau boleh jadi pikirannya masih tentang ini mah agenda pemerintah saja, cari cuan segala macam, boleh jadi kan banyak anak muda yang berpikir seperti itu. Maksud saya sekarang ini saatnya pikiran-pikiran kita ini dibuka.
dibuka pikiran kita, kemudian kita coba lakukan pendalaman yang lebih luas, melihat dari kacamata yang beragam, sehingga kita punya bisa persepsi yang tidak spesifik tetapi berlaku general. Artinya apa? Bahwa tidak ada pemerintah yang mau melihat rakyatnya sengsara. Tidak ada pemerintah yang mau lihat orang-orang itu susah, masyarakatnya itu kemudian tidak sejahtera. Semua pasti mau. Tetapi memang bahwa dalam proses mensejahterakan masyarakat, dalam proses memberikan kemerdekaan terhadap masyarakat ini, dibutuhkan anak-anak muda yang bisa berkontribusi secara nyata. Momentum Sumpah Pemuda ini adalah satu momentum yang sangat memungkinkan untuk kita hadir dalam wilayah itu. Kalau boleh tahu langkah pemuda yang seperti apa sih yang bisa memberikan dampak positif mungkin setidaknya untuk negara bangsa Indonesia? Yang paling nyata di depan mata kita adalah keterbukaan informasi dan era disrupsi. Digitalisasi hari ini mengantarkan kita untuk bisa buat banyak hal. Paling sederhana saya kasih contoh, dulu saya masih ingat tahun 2000-an ke 2010, orang masih sarapan pagi di depan rumah dengan secarcik lembaran menumpuk dalam bentuk koran kita baca. Hari ini kita bangun pagi buka di gadget, kita bisa baca. Itu hadir dari siapa? Hadir dari anak-anak muda karena mereka paham tentang tren. Nah, ini adalah satu contoh komponen yang begitu cepat berubah. Harusnya anak-anak muda pikirkan produk-produk yang lainnya. Nah, saya tidak dalam berkapasitas memberikan harus bikin ini, harus bikin ini. Karena menurut saya itu adalah sesuatu yang bisa teman-teman pikirkan masing-masing. Tetapi dalam satu kesempatan saya selalu bilang bahwa banyak momentum, kesempatan, peluang tercipta, khususnya setelah kita dihadapkan pada kondisi pandemi dengan peluang adanya era disrupsi, adanya digitalisasi ini, supaya kita mengambil bagian spesifik. Jadi jangan sampai justru orang-orang luar yang masuk menjadikan kita sebagai objeknya mereka. Saatnya mengambil peran, saatnya mengambil bagian, saatnya menjadi pelaku terhadap perubahan digitalisasi itu. Karena itu adalah yang paling nyata ke depan. Jadi poinnya adalah digitalisasi saat ini harus, anak-anak muda sekarang harus melek terkait dengan digitalisasi ini. Salah satu contohnya juga ya Kak, di Tribun Timur sendiri itu dari tahun 2005-an itu udah bisa baca korannya newsnya lewat lewat betul, handphone, walaupun mungkin handphonenya bukan secanggih smartphone sekarang gitu. Oke, kita akan kembali lagi pastinya di Ngobrol Politik masih bersama dengan Ismail Bahtiar. Jangan kemana-mana. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Masih di Ngobrol Politik bersama dengan narasumber saya, Kak Ismail Bahtiar. Masih semangat, Kak? Harus tetap semangat. Harus tetap semangat ya. Rajin ngopi juga? Saya setiap hari, kebetulan karena ada baby ya. Dan istri belakangan lagi suka banget ngopi, jadi harus ngikuti keinginan istri. Wah, luar biasa ini. Selain muda, anggota legislator,
family man juga ya. Wajib kalau itu. Wajib ya. Oke, kita kembali lagi ke topik deh. Ini masih tentang anak muda dan mengambil peran menentukan setiap langkahnya di masa yang akan datang gitu. Dan kalau dari Kak Ismail Bahtiar sendiri, tadi sempat juga bercerita bahwa terkait program-program yang dicanangkan ternyata menggait anak-anak muda yang lain untuk ikut bergerak juga. Apa sih yang digerakkan? Kalau jadi sebelum di DPR kan memang pernah ada yang kami lakukan gitu. Karya itu masih terus kami lakukan, masih terus dilanjutkan. Jadi pengembangan program rumah tahfiz itu masih sangat signifikan. Bahkan terakhir yang kami lakukan rekrutmennya bukan hanya tingkat mahasiswa. Jadi beberapa tahun yang lalu itu khusus mahasiswa, sekarang buat yang SMP, buat yang SMA juga kita sudah punya. Dan tidak hanya concern ke santri, tapi santriwati juga sudah kita rekrut gitu. Nah itu yang pertama, yang khusus di daerah-daerah kami ada kelola bank sampah. Terus selain itu juga ada program pembinaan tentang bagaimana pengelolaan keuangan ibu-ibu rumah tangga, itu juga kami lakukan. Karena perlu dipahami bahwa persoalan kesenjangan di masyarakat terjadi itu karena faktor ekonomi. Dan biasanya karena pengelolaannya yang kurang optimal. Nah kami coba masuk pada wilayah itu. Yang lain adalah kami coba menyentuh aspek-aspek keagamaan tentang program masjid ya. Jadi ada gerakan masjid, bantu masjid, ada pengembangan SDM-nya masjid, itu kami sampai hari ini masih terus kami lakukan. Selain itu, hal-hal yang lain tentang pembinaan UMKM dengan ragam bisnisnya masing-masing juga kita lakukan di kalangan anak-anak muda. Ada nggak program yang tercetus dari adanya pandemi ini? Selama pandemi yang tadi yang saya cerita bank sampah itu di musim pandemi, tentang keuangan itu juga di musim pandemi. Jadi dua itu jalan di musim pandemi. Jadi memang itu tercetus dari adanya pandemi ini ya. Oke, kita sudah ramai juga di YouTube Kak. Kita coba cek dulu teman-teman Tribuners yang sudah mungkin memberikan pernyataannya, memberikan tanggapannya, atau memberikan pertanyaannya juga, kita langsung cek di sini. Kritik juga boleh. Kritik juga boleh ya. Jadi yang belum kritik nih ada langsung orangnya nih, saya langsung bacakan nih di depannya. Mau kritik apa aja boleh ya. Dan saya mulai ya Kak ya. Ini ada Abdiwan Muhammad, andalanku Pak Dewan, kawal terus inspirasi masyarakat. Terima kasih. Insya Allah. Halo, mana Kak Dewan? Insya Allah. Ya, kemudian ada The New Explorer. Mantap, inspirasi anak muda. Amin. Wah, rata-rata ini inspirasi anak muda ya. Amin. Kakak ada beban tersendiri nggak menjadi seorang inspirasi nih? Saya tuh kadang tengah malam tiba-tiba terbangun ya, berpikir bahwa asa orang banyak itu ada di pundak kita gitu. Satu sisi tiba-tiba balik ke anak istri, ngelihat waduh ini benar-benar jadi nikmat luar biasa di usia muda dikasih peluang yang sebesar ini. Sehingga sesekali saya merasa bahwa kesempatan ini nggak boleh saya sia-siakan. Tadi saya cerita bahwa DPR ini buat saya adalah laboratorium saya. Ya boleh jadi beginilah cara Allah untuk mempersiapkan saya. Ya who knows, besok-besok dikasih kesempatan menjadi pejabat pemerintah penyelenggara negara, misalnya di wilayah manapun itu, sekurang-kurangnya ada pengalaman, sekurang-kurangnya ada experience yang pernah kami rasakan. Tapi dari kata-katanya tadi sepertinya ada jalan juga nih ke menjadi pemimpin daerah. Ada niat ke sana. Untuk saat ini saya belum terpikirkan untuk saat ini. Jadi beberapa waktu yang lalu di podcast yang sama tentang agenda politik PKS yang disampaikan ke saya, pernah nggak terbayang mau jadi kepala daerah segala macam? Saya bilang tentu bayangan itu, asa itu, mimpi itu ada gitu. Tetapi kalau untuk saat ini saya belum kepikiran dan bahkan menyusun. Tetapi boleh jadi yang saya sebutkan bahwa agenda perpolitikan kadang spontanity gitu. Karena lagi-lagi kita sebagai petugasnya kadernya partai tentu mengikuti arahan dan perintah daripada pimpinan partai kami. Ya kalau partai memberikan amanah, memberikan kesempatan, kita pasti take it gitu. Dengan asumsi bahwa punya tolak ukur tersendiri, melihat indikator-indikator mana. Berarti ada peluang ke sana dong. Boleh jadi. Kalau ada tawarannya mungkin besok. Sepertinya kalau besok belum. Oh, belum. Ini kita masih ada 3 tahun harus mengabdi nih, harus menyelesaikan pekerjaan dengan tuntas. Benar banget. Oke, saya lanjut lagi nih komentar. Mulai panas nih. Ini ada Kak Dedi Pakiding, muda, cerdas, dan peduli. Amin, Allahumma amin. Kemudian Didoakan istiqomah. Amin. Kemudian ada Udingji. Luar biasa Pak Dewan, ditunggu di 2024. Baru tadi ngomong. Baru tadi diomongin. Insya Allah.
Kemudian ada pertanyaan di sini dari DDYPG. Wah, ini akun apa nih? Akun gamer sekali ya. Saat ini di Sulawesi Selatan lagi tren petani milenial. Bagaimana peluang sektor pertanian untuk anak muda menurut Anda? Saya lupa tadi menyebut satu karya untuk ditanya ini. Ini karena ada beberapa yang saya lupa. Kita ada create satu produk namanya Ternak Tani. Yeah. Ternak Tani itu nanti boleh dicek di Play Store, ada aplikasinya, sudah bisa di-download. Dan itu Play Store-nya isinya, aplikasinya itu isinya tentang pembinaan ke peternak, ke petani, terus juga ada marketplace di dalam, ada fundraising di dalam, dan termasuk agenda kedepannya tentang peer-to-peer lending. Ini ada kaitannya dengan inklusi keuangan yang saya sebutkan tadi, kita bina di masyarakat. Apalagi bulan ini kan bulan inklusi keuangan juga nih. Betul. Oke, hadir menyimak mantap bro. Wah, rata-rata komentarnya positif di sini. Banyak, sehat-sehat semua. Kita kembali lagi nih Kak, kira-kira apa program ke depan nantinya? Program dalam hal apa dulu? Dalam hal apa saja, misalkan khususnya untuk anak muda. Ini kan para Tribuners juga siapa tahu menyaksikan tayangan ini. Kalau khusus agenda, kira-kira mau ikut program dari Kak Ismail Bahtiar? Kalau khusus agenda, sebagai kader partai, maka kami punya prioritas. Terlebih karena di partai kami diamanahkan untuk menghandle kepemudaan. Jadi seluruh hal yang berkaitan dengan urusan kepemudaan partai itu diserahkan ke kami. Jadi agenda itu coba kami sinkronisasi dan mengkolaborasikan dari seluruh kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan, dan that's why setiap pekan kami turun ke kabupaten kota meskipun tidak bisa menyentuh semua gitu karena waktu memang kadang-kadang terbatas dengan tugas-tugas kantor. Tetapi yang pasti bahwa agenda-agenda kami turun itu program-programnya adalah agenda-agenda yang sangat berkaitan dengan kontestasi perpolitikan. Jadi kalau ditanya agenda kedepannya seperti apa, masih terus mempersiapkan bagaimana biar 2024 PKS ini menjadi pemenang. Karena ngobrolnya politik. Ya benar. Ada promosi juga di sini ya. Jadi memang ya rata-rata ya harus gitu. Tujuan utamanya itu wajib, apalagi dari fraksi PKS ya. Oke, kalau boleh tahu sendiri Kak, di luar agenda politik mungkin PKS atau khusus dari Kak Ismail Bahtiar sendiri, apa yang Kak Ismail Bahtiar mungkin di sela-sela waktu selain untuk mengurus urusan DPRD? Yang konsen sekarang tentang sektor pertanian peternakan tadi. Kenapa? Karena setiap kami balik reses, pasti persoalan itu muncul. Jadi memang sektor pertanian, sektor peternakan ini kami sangat konsen sampai bikin aplikasi segala macam, dan termasuk tentang keuangan tadi. Saya mau sampaikan bahwa sebelum rame-rame soal pinjol, itu kami udah masuk ke wilayah itu untuk menemukan solusinya apa. Kenapa? Karena persoalannya sampai ke desa-desa, sampai ke daerah-daerah. Dan itu betul-betul miris. Akhirnya saya sampaikan bahwa ini terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat. Jadi kita sampaikan, sebisa mungkin ada tim khusus yang kami bentuk untuk melakukan monitoring itu. Yang terbaru sih saya lagi mau bentuk tim khusus untuk riset gitu ya. Karena banyak saya perhatikan bahwa dasar-dasar kebijakan kita di Sulawesi Selatan itu masih minim pengkajian dan riset, sehingga saya bilang sama tim kita ada beberapa SDM yang memang konsentrasi ke wilayah penelitian. Saya minta mereka secara independen turun melakukan riset, cari faktor-faktor apa yang kemudian bisa menjadi indikator perbaikan pemerintah ke depan. Ya, apalagi kan waktu masalah pinjol itu memang rata-rata kasus yang sangat banyak ditangani itu memang di pandemi ini meningkat tuh yang menggunakan jasa pinjaman online itu. Sampai ratusan triliun. Iya. Hampir ratusan triliun. Jadi memang sangat amat disayangkan, dan ternyata secara presentasi Sulsel juga angkanya cukup besar. Ya. Sulsel angkanya cukup besar. Dan baiklah Kak, mungkin obrolan kita ditutup dengan harapan dari Kak Ismail Bahtiar terkait anak muda ke depannya. Saya hanya ingin mengulangi sedikit saja bahwa jangan sampai 28 Oktober dari tahun 1928 ke tahun 2021 dan tahun-tahun mendatang hanya menjadi momentum melahirkan angkatan muda yang boleh jadi menjadi beban baru bagi pemerintah. Kita mau seluruh angkatan muda yang ada hari ini bersama pemerintah, membersamai pemerintah, hadir di kanan, di kiri, di depan, di belakang pemerintah dengan karya, dengan bukti nyata, dengan aktivitas yang berdampak signifikan untuk masyarakat. Karena sekali lagi pemerintah nggak akan mungkin menuntaskan tugas ini sendiri, butuh kolaborasi dan tangan-tangan kita semua. Itu saja mungkin dari saya. Jadi waktu yang kita miliki kita manfaatkan sebaik mungkin untuk bisa memberikan kontribusi juga, tidak hanya di situ, tidak hanya
di pundak Kak Ismail Bahtiar sendiri, betul. ada juga masyarakat di situ, pemerintah di situ saling berpegangan tangan semua untuk bisa mencapai tujuan di masa depan nantinya. Dan terima kasih banyak atas waktunya Kak Ismail Bahtiar. Ini sibuk-sibuk tapi bisa menyempatkan waktu juga untuk bisa ngobrol politik. Harus ya. Kalau begitu dipanggil besok. Jangan, istirahat dulu Kak, istirahat habis keliling-keliling daerah. Dan terima kasih juga buat Tribuners yang sudah pantengin acara ngobrol politik ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program-program konten menarik lainnya dari Tribun Timur hanya di channel YouTube Tribun Timur. Saya Desi Triana pamit undur diri bersama narasumber saya Ismail Bahtiar. Sampai jumpa di ngobrol politik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.